Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qiyamah As-Sughra karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tapi sebelum masuk pada tanda-tanda, maka kita berikan satu muqaddimah berkaitan dengan ta'riful asyrat wal ayat. Definisi apa itu al-asyrat dan juga apa itu al-ayat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, idza kana Allah subhanahu wa ta'ala qad akhfa waqta wuqu'is sa'ah an ibadihi fa innahu a'lamahum bi amaratin wa alamatin tadullu ala qurbi wuqu'iha. Walaupun atau kendati Allah subhanahu wa ta'ala telah merahasiakan untuk hamba-hambanya waktu kapan terjadinya hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka tanda-tanda yang dengannya menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Artinya Allah memang rahasiakan untuk kita kapan terjadinya hari kiamat, kecuali harinya, yaitu hari Jumat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat waktunya. Waqad sammal Qur'an hadhil amarat bi asyratis sa'ah, dan Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya tanda-tanda ini dengan yakni istilah asyratus sa'ah, yakni satu makna, tanda hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah wa faqad jaa asyratuha.
maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang rahasiakan tepatnya kapan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanda-tandanya, dan dengan itu agar semua kita mempersiapkan diri. Dan tanda-tanda ini terbagi menjadi 4 jamaah. Disebutkan oleh Syekh walidzalika sanaqidu li alamatis sa'ah 4 fusul. Oleh karena itu kita akan menyebutkan di sini, kata beliau, ada 4 bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, al-alamatus sughra allati waqa'at wa anqaddat. Al-thani, al-alamatus sughra allati waqa'at wa la tazalu mustamirrah wa qad yatakarraru wuqu'uha. Al-thalith, al-alamat as-sughra allati lam taqa' ba'du. Wal-rabi' al-alamat al-kubra. Kita akan sebutkan, kata beliau, 4 bagian dari tanda-tanda hari kiamat ini. Yang pertama, al-alamat as-sughra allati waqa'at wa anqaddat. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi dan mungkin akan terulang. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan belum terjadi. Kemudian yang keempat, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Itulah yang kita akan bahas nanti insyaallah di duha. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada fasal atau bagian yang pertama, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Alamatus sa'ah allati waqa'at. Tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi dan sudah berlalu. Di antaranya adalah, atau sebelumnya kata beliau, wa na'ni biha al-alamat allati waqa'at wa anqaddat wa lam yatakarrara wuqu'uha. Yang kita maksudkan di sini, kata Syekh, adalah tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi dan telah berlalu dan tidak akan terulang kembali. Wa hiya katsiratun wa sanadhkuru ba'dhan minha. Tentunya yang demikian ini banyak, tapi kita akan sebutkan sebagian di antaranya saja. Yang pertama, bi'tsatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wafatih. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi adalah yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis sa'ah bi'tsatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafatih. Kata Syekh, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau. Fa fil hadits 'inda al-Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'ad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isbi'ihi hakadha al-wusta wallati talil ibham wa qala bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan isyarat dengan 2 jari beliau yang tengah dan yang di sampingnya. Tengah dan yang maksudnya al-ibham, al-wusta wallati talil, jari tengah dan yang di samping jari tengah dan yang di samping jempol. Jadi jari tengah dan telunjuk.
Dan beliau SAW bersabda, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Belum sebutkan tadi malam tambahan di riwayat yang lain, kata seorang perawi, famaddahuma, dan Nabi Muhammad SAW merenggangkannya. Artinya jarak antara beliau diutus dan ditegakkannya hari kiamat itu sangat dekat. Wa fi riwayah qala bu'ithu ana was-sa'ah kahatain wa yushiru bi isbi'ihi yamudduhuma. Ini dia. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini, mengisyaratkan dengan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Nabi Muhammad SAW merenggangkannya. Artinya ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi jenisnya yang kecil, yang sudah terjadi, berlalu dan tidak akan terulang. Wa fi sahihil Bukhari Muslim wa Sunan At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ana was-sa'ah kahatain kafadli ihdahuma 'ala al-ukhra wa dhamma as-sababah wal wusta. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini, maksudnya seperti kedua jari ini. Beliau menyebutkan seperti kelebihan panjangnya salah satu dari dua jari tersebut antara jari yang lain. Artinya Anda kalau pasang jari seperti ini, mesti telunjuk itu lebih tinggi dibanding, mesti jari tengah lebih tinggi dibandingkan telunjuk. Jadi lebih lagi daripada yang tadi. Nabi Muhammad hanya mengistilahkan bagian sininya doang nih. Bukan satu ruas jari, satu ruas kuku. Seperti lebihnya jari ini dibandingkan yang lain. Artinya sangat sedikit, sangat pendek, sangat dekat. Tadi mending Nabi Muhammad menyebutkan dua jari ini, kemudian di hadis yang lain dua jari ini, dan beliau merenggangkannya. Ini enggak, lebih dekat lagi. Jarak aku diutus dan hari kiamat seperti keutamaan atau kelebihan jari ini dibandingkan yang lain. Dan beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Berarti yang lebihnya itu adalah jari tengah. Kurang lebih adalah panjangnya satu ruas kuku. Wallahu a'lam bishawab. Ini standarnya jari manusia. Walaupun terkadang ada orang mungkin telunjuknya juga rada panjang gitu ya, atau sama, atau semuanya sama, itu alien ya. Rata-rata kita mesti telunjuknya lebih panjang dibandingkan jari tengahnya mesti lebih panjang daripada telunjuk. Ya kurang lebih, yakni satu ruas kuku, bukan ruas jari. Jari biasanya lebih panjang lagi ruasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa fi kutubis sirah annal yahuda kanu annahu yani yuhaddithuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yub'atsu ma'as sa'ah. Dan di dalam kitab-kitab sirah atau sejarah bahwa disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW dan dekatnya diutusnya Nabi Muhammad dengan hari kiamat. Artinya orang Yahudi pun membicarakan. Artinya di Taurat pun disebutkan bahwasanya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah di antara tanda-tanda akan tegaknya hari kiamat. Jadi bukan cuma dalam hadis kita atau dalam firman Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan di zaman Nabi Muhammad. Tapi di kitab sebelumnya pun orang Yahudi membicarakannya, bahwasanya diutusnya Muhammad Rasulullah SAW itu di antara tanda
dekatnya, tegaknya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad madha qariban hadis Auf bin Malik anil Bukhari alladhi qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh beliau dan telah kita sebutkan barusan, ini ulun skip sebenarnya, sebuah riwayat dari Auf bin Malik yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini, ulun sebutkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Saat itu beliau tengah berada di dalam tenda yang terbuat dari kulit. Beliau lalu bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah, mauti, thumma fathu baitil maqdis, thumma mutan, ya'khudhu fikum kaquasil ghanam, thumma istifadatul mal, hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayudhallu sakhitan, thumma fitnatun la yabqa baitun min al-arabi illa dakhalathu, thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfar fayaghdiruna fayatunakum hatta 80 ghayah, hatta kulli tahta kulli ghayati 12,000." Yang artinya adalah kata Nabi Muhammad SAW, hitunglah dariku 6 tanda yang dengannya menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Kata beliau SAW, mauti, kematianku. Inilah bahasan kita, bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi, berlalu dan tidak akan terulang adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa qad rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahihin an Abi Jubairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu fi nasmis sa'ah. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Jubairah radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku diutus pada awal hembusan angin kiamat. Aku diutus pada hembusan awal kiamat, hembusan angin. Makanya yakni salah satu di antara panas yang kita dapatkan sejak zaman Nabi Muhammad sebenarnya, dan panas yang sangat menyengat, itu bagian dari hembusan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak berhembus kecuali sejak Nabi Muhammad diutus. Makanya di antara makna sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayul amali afdal, as-salatu ala waqtiha, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata beliau, salat berdasarkan waktunya yang disyariatkan. Di hadis lain memang as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Tapi hadis ini as-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya yang disyariatkan. Subuh di awal waktu paling utama. Zuhur, nah ini, zuhur di awal waktu itu utama, tapi kalau panas begitu menyengat, maka lebih utama diundur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika panas begitu menyengat, maka dinginkanlah dulu sebelum kalian menjalankan ibadah salat. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad pernah salat zuhur hampir menjelang asar, karena kala itu sangat panas. Karena sesungguhnya panas itu adalah hembusan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara makna aku diutus bersama hembusan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti akan dekatnya hari kiamat. Bukti akan dekatnya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah,
yakni ada satu kaidah dalam fikih itu menyebutkan yakni al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar berdasarkan sebabnya. Ada sebab, ada hukum, enggak ada sebab, enggak ada hukum. Untuk kasus sabda Nabi Muhammad ini, prakteknya di zaman kita sekarang, sebabnya sudah hilang. Pertama, kita tidak pernah merasakan panasnya Madinah. Madinah itu bisa 50, 55. Kuwait bisa 60, 65. Sepanas-panasnya kita itu paling 34, enggak pernah 40 Indonesia itu. 34, 35. Ya, itu paling panas. Artinya sebab yang disebutkan dalam Sahih Muhammad kita nggak punya. Artinya berarti salat zuhur tetap di awal waktu. 2, kenapa sebabnya juga hilang? Karena kita sekarang pakai kipas angin. Karena kita sekarang pakai AC. Sebab adanya hukum diundurnya waktu salat zuhur ke hampir salat asar untuk mendinginkan suasana, mendinginkan yakni hawa yang panas, itu nggak ada di zaman kita. Tapi bahasannya tetap tentunya itu diantara yang menunjukkan akan yakni dekatnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Hembusan angin kiamat itu panas, yaitu panas sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan di sini yang kedua, insyiqaqul qamar. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan berlalu dan tidak akan terjadi lagi, yaitu terbelahnya bulan. Ittafaqul ulama'u ala anna al-qamara qad inshaqqa fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna inshiqaqahu ihda al-mu'jizat al-bahirat wa qad sahha al-Qur'an bihadha fi qawlihi ta'ala iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Peristiwa terbelahnya bulan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disepakati oleh para ulama. Bahkan ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar. Belum sebutkan tadi malam berkaitan dengan definisi mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa, enggak umum terjadi. Jika dimiliki Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Jika dimiliki oleh orang non Nabi dan Rasul namanya karomah. Tapi bedanya adalah bahwasanya karomah itu tidak ada unsur tahaddi, tidak ada unsur tantangan. Beda dengan mukjizat. Mukjizat itu ada unsur tantangannya. Entah nabinya yang menantang umatnya untuk memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, atau umatnya yang menantang nabinya, jika kamu bisa memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, kami mau beriman. Sebagaimana tantangan kaumnya Nabi Saleh, jika kamu betul-betul nabi, perlihatkan pada kami, keluarkan untuk kami seekor unta dari batu cadas. Artinya mereka menantang Nabi Saleh perkara yang mustahil. Mungkin kalau keluar dari semak-semak gitu ya, atau dari lumpur, dari tanah, oke lah, yang enggak dari batu cadas. Tidak cukup sampai di situ. Mereka mengatakan mensifati ontanya. Bukan cuma onta dari batu cadas, tapi ontanya mereka sifati. Kata para ulama, sifat-sifat yang mustahil ada pada onta. Mungkin keluarkan untuk kami dari batu cadas itu onta punuk 5. Kan gak ada. Onta kalau gak punuk 1, punuk 2. Telinganya panjang, buntutnya cabang 3. Apalagi cerah, giginya taring semua. Terserah, mereka sebutin sifat yang mustahil ada pada onta. Dan dalam keadaan bunting siap melahirkan. Nah itu kalau itu benar.
disebutkan dalam keadaan bunting. Kata Nabi Saleh, kalau saya bisa menghadirkan, apa kalian mau beriman? Oh, beriman dong. Mereka mengira itu tidak bisa dihadirkan. Dan beliau berdoa dan Allah keluarkan dari batu cadas persis seperti yang mereka inginkan. Tapi tetap ada aja nggak beriman. Begitu mahalnya satu hidayah jemaah. Ada orang melihat mukjizat tetap tidak beriman. Begitu mahalnya hidayah, karena itu milik Allah. Karunia dari Allah. Allah yang berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di zaman Nabi Muhammad kan sama. Berarti sebagian orang menyaksikan langsung bulan itu terbelah. Mereka menantang Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Kalau tadi Nabi Muhammad ditantang untuk membelah bulan. Satu perkara mustahil. Dan Nabi Muhammad hanya menunjuk atau mengisyaratkan tangannya ke bulan dan terbelah. Terbelahnya itu bukan dekat, jauh, terpisah di antara dua bukit yang jauh. Disebutkan dalam literatur tua, katanya di museum tertentu tulisan gitu ya, zaman Indian kuno gitu ya, yang diterjemahkan bahwasanya mereka menyebutkan dulu bulan pernah terbelah. Ya, kami tahu biasa aja. Di Quran sudah ada soalnya. Ngapain ke museum? Di Quran kami ada. Terbelahnya itu di zaman Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terlepas dari kebenaran beritanya, katakanlah benar misalnya, ketika Neil Armstrong dan teman-temannya di misi Apollo berapa itu ya? 11 atau 13 ya? Neil Armstrong. Itu di antara keterangan yang dia sebutkan, katanya ini kononnya, bisa benar bisa salah. Jadi ada konon ada kiri ya. Bahwasanya di antara tanda-tanda yang kami dapatkan di bulan ini menunjukkan bulan ini dulu pernah terbelah. Yaelah, ngapain jauh-jauh, di Quran kami ada. Capek ente naik ke atas untuk dapatin dulu pernah terbelah. Di Quran kami sudah ada. 1400 tahun yang lalu itu terjadinya di zaman Nabi kami Muhammad SAW, ketika beliau ditantang. Dan para kafilah dagang yang datang kala itu, mereka menceritakan betul-betul melihat di malam tertentu bulan terbelah. Mereka membenarkan kejadian. Bukti bahwasanya ketika mereka sebutkan di sini ini adalah sihir, lah sihir itu ini akan menyihir orang sekitar saja. Ini enggak orang dari belahan bumi yang lain lihat semua. Sihir dari mana? Ini mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi mereka itu sihir, mereka kira itu sihir. Padahal tukang sihir pun tahu kemampuan mereka nggak bakal sehebat itu. Sama seperti tukang sihirnya Fir'aun pun tahu yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Karena mereka hanya melemparkan tongkat. Dan betul-betul tongkat. Hanya mata orang yang mereka sihir melihatnya seperti ular. Tapi kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya betul-betul berubah jadi ular dan memakan tongkat mereka. Mereka yang tahu ini bukan sihir. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul. Makanya mereka beriman pada Nabi Musa. Dan mereka kemudian dihukum oleh Fir'aun. Dipotong tubuhnya secara berselisihan. Tangan kanan kaki kiri. Tangan kiri kaki kanan. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi, berlalu dan tidak akan terulang. Dan disebutkan sebuah pengecualian untuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat itu tidak bisa diulang.
Tapi untuk terbelahnya bulan itu 2 kali. Terbelahnya bulan jadi pengecualian. Mukjizat dan karamah memiliki satu kesamaan, dia tidak bisa diulang, tidak bisa didemonstrasikan. Gak bisa tiap hari Nabi Muhammad kemudian mungkin ada para sahabatnya mungkin kali itu tertidur gitu ya. Tadi malam lihat nggak saya belah bulan? Aduh ketiduran wahai Rasul. Sini. Enggak ada begitu enggak. Tiap hari belah-belah aja enggak ada. Tapi disebutkan 2 kali terbelahnya bulan. Memperbanyak makanan beberapa kali, memperbanyak air dari keluar dari sela-sela jari jemari beliau beberapa kali, kalau memang itu dikategorikan mukjizat. Karena kalau dengan definisi mukjizat itu harus ada tantangannya, maka memperbanyak makanan, mengeluarkan air dari sela-sela jari jemari beliau itu tidak ada tantangan. Karena itu akan hanya manfaat untuk kaum muslimin yang kala itu kekurangan makanan dan kekurangan air. Karamah juga sama ya, tidak bisa didemonstrasikan. Makanya kalau ada perkara luar biasa terjadi pada manusia, non nabi dan rasul, tapi bisa dia ulang-ulang, itu sudah sihir. Karena nggak bisa diulang. Allah berikan kala itu saja. Terjadi kepada sahabat, kepada tabi'in. Umar bin Khattab diantaranya disebutkan ketika beliau khutbah, diperlihatkan kepada beliau bagaimana musuh yang mengintai kaum muslimin yang mau memerangi mereka di belahan bumi yang lain. Dan Umar bin Khattab memberikan peringatan kepada panglima perang kala itu. Hai Sariyah, perhatikan gunung di depan. Artinya sudah ada musuh mengintai. Dan kala itu mereka betul-betul mendengar suara Umar bin Khattab. Beliau di Madinah, peperangannya di belahan bumi yang lain. Kita berbicara di zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa. Halo, hati-hati ya. Bisa pakai telepon. Kita berbicara di zaman itu. Dan mereka betul-betul mendengarkan suara Umar bin Khattab radhiyallahu karamah. Atau Safinah, budak Nabi Muhammad SAW disebutkan pernah tersesat dan bertemu dengan singa. Diajak bicara singanya. Saya hanya orang yang tersesat dan saya ini budaknya Rasulullah. Tunjukkan saya jalan keluar. Faham singanya. Kita tahu singa kalau udah say halo, waduh, robek tubuh kita. Oh, apa kabar? Robek. Dan dia antar. Dan disebutkan dalam riwayatnya, ketika sudah ditemukan jalannya, singanya itu seperti mengatakan selamat tinggal. Ya pakai bahasa singa lah. Oh, maksudnya selamat tinggal. Safinah, budak Nabi Muhammad SAW. Juga Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan punya karamah. Beliau di antara yang dibuli oleh seseorang terus menerus. Karena itu beliau hanya berdoa agar orang tersebut Allah binasakan. Doa selesai, mati itu orang. Ngeri jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kala itu saja. Tidak bisa didemonstrasikan. Orang tabrakan gitu ya. Mobilnya penyok sampai dashboardnya mungkin yani harusnya dengan penyok seperti itu, ya orang ini mati. Tapi dia nggak mati. Kenapa? Karena yang tabrakan mobil orang, bukan mobil dia. Enggak, mobil dia nih. Dia tabrakan. Hancur, harusnya mati, tapi nggak mati. Atau jatuh dari tempat yang tinggi, standarnya ya kaki patah lah, atau bahkan mungkin mati, tapi dia tidak mati. Coba aja ulang, mati. Karena nggak bisa didemonstrasi. Wali ini ya, tabrakan lagi gigi mati. Allah berikan kala itu. Di antara satu bahasan pengecualian tentunya, tidak semua karamah diberikan kepada orang-orang yang saleh. Ada di antaranya diberikan kepada orang yang bermaksiat supaya dia bertobat. Tapi rata-ratanya 99% itu untuk orang saleh. Menunjukkan akan cintanya Allah pada orang ini. 1%-nya itu mungkin Allah berikan kepada orang pelaku maksiat supaya dia taubat. Contohnya yang tadi, maksiat terus pas beranjahan totonya selamat. Allah ingin sadarkan, kamu dikasih waktu untuk taubat. Coba kamu mati, kamu selesai. Iya, tapi itu hanya
sedikit kasus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masuk kepada bagian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Itu setting sholat subuh tapi Papua. Oke. Al-alamat allati waqa'at wa hiya mustamirrah. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Banyak beliau menyebutkan di sini, ulun ambil sebagian di antaranya. Yaitu kata beliau rahimahullah taala, di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung adalah khurujud dajjalin ad'iya an-nubuwah. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu dan masih berlangsung. Hebatnya di antaranya di Indonesia. Hebat Indonesia ini, sesatnya. Bukan Indonesia secara umum, ada orang sesatnya lah. Bahkan mungkin yang dikecualikan Nabi, yang khusus, yang dikhususkan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau dalam Sunan Abu Dawud, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa ya'budul awthan. Wa sayati 30 kadzdzabun yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi. Wa fi riwayah arba'atun minhum niswah. Ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dalam Sunan Abu Dawud, kata Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi hari kiamat sampai sebagian di kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan mereka menyembah berhala. Dan akan datang nanti 30 orang pendusta. 4 di antaranya perempuan. Masing-masing mengaku dia adalah nabi. Kata Nabi Muhammad, saya penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah saya. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita mengaku sebagai nabi. Lia Eden itu dulu ngaku nabi juga. Iya, ngaku nabi. Bayangkan, 4 di antara yang Nabi Muhammad sebutkan dari Indonesia. Hebat nggak? Wallahualam bishawab. Jadi ada 30 ya. Ada 30. Kita belum hitungin siapa aja. Yang jelas ini bahkan mungkin salah satu di antara laki-lakinya juga dari Indonesia. Ya, siapa namanya dulu? Ahmad Musodek. Ya Allah, macam-macam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu tapi juga masih berlangsung. Kita nggak tahu setelah zaman kita ini atau abad kita ini masih ada lagi orang yang mengaku sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sebutkan 30 orang. Dan kalau dihitung, ya mungkin belum sampai angka 30. Dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzdzabun qaribun min 30 kullun yaz'umu annahu rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sebelum diutus para dajjal si pendusta. Ad-dajjalah itu artinya adalah al-kadzibah atau kedustaan. Sebagian orang bisa jadi salah faham
dari sabda Nabi Muhammad ini, mereka mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah para pendusta. Jamaah, yang kita maksudkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar keluarnya Dajjal itu satu makhluk. Kalau yang dimaksudkan dari sabda Nabi Muhammad ini adalah para pendusta. Ini kata yang sama sebenarnya. Dajjalun, kadzabun, ini satu kata. Ad-dajjalah wal kadzibah itu satu kata. Kedustaan, suka bohong. Tapi jangan sampai Anda fahami bahwasanya Dajjal itu sudah keluar karena saking banyak pendusta. Enggak, yang kita tunggu, bukan yang kita tunggu, yang nanti akan keluar itu adalah satu makhluk yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman belum dikeluarkan. Kata Nabi Muhammad, dia dibelenggu dengan rantai, dengan dan tangannya itu ada di bawah lipatan lututnya, kemudian diletakkan di atas tengkuknya. Jadi seperti ini, tapi kemudian di sini. Kita prakteknya aja susah ya. Seperti itu dia terbelenggunya, kemudian artinya kondisi dia seperti itu dan dirantai. Nanti akan keluar. Sudah ada di satu pulau tertentu, tapi kita tidak tahu di mananya. Wallahu a'lam bishawab. Ya'juj dan Ma'juj pun sudah ada, cuman mereka juga terbelenggu. Nanti akan keluar. Tepatnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu kemudian Anda repot-repot mencarinya, karena fokus kita sekarang adalah beramal. Untuk kematian masing-masing kita sendiri akan datang. Itulah kiamat kita. Mempelajari, ini adalah bagian dari syariat. Ini bagian dari usul iman. Tapi Anda mendalami perkara-perkara gaib, Anda tidak pernah akan bisa maksimal, karena basicnya ia gaib. Kita wajib mengimaninya secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, kiamat tidak akan terjadi sebelum diutus para Dajjal si pendusta. Yang dimaksudkan dengan Dajjal dari tanda-tanda hari kiamat yang besar itu satu makhluk, bukan para pendusta. Karena sebagian orang salah faham bahwasanya Dajjal sudah keluar karena begitu banyak pendusta. Bukan itu. Kalau itu tanda hari kiamat, iya. Tapi kalau makhluk yang Nabi Muhammad sebutkan, maka belum keluar dan berbahaya. Dan bukan aib ketika seorang mendengarkan Dajjal sudah keluar kemudian dia lari menghindar, itu bukan aib. Kita mendengarkan misalnya dia sudah keluar di negeri tertentu, kita lari, itu bukan aib. Kan disebutkan dalam sebuah sabda, ada seorang laki-laki mengetes imannya dan mendatangi Dajjal. Dan imannya goyah karena di hadapannya diperlihatkan oleh Dajjal bagaimana orang dibelah oleh dia jadi dua dan dia kembalikan. Bagaimana kita tidak terfitnah kalau ini adalah Tuhan? Dibelahnya jadi dua dan dia kembalikan. Makanya iman itu dijaga, bukan dites. Iman itu dijaga, bukan dites. Tidak bisa kita menghadapi kedahsyatan seperti itu kecuali iman kita akan goyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menghindar atau lari dari Dajjal itu bukan aib kata para ulama. Karena kita tahu iman kita tidak sekuat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang jumlahnya hampir 30, di hadis yang lain 30. Di hadis yang lain 4 diantaranya perempuan. Masing-masing mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Jadi ini lebih dahsyat, ngaku Rasul. Kalau yang tadi disebutkan ngaku Nabi. Nabi itu belum tentu jadi Rasul. Rasul pasti Nabi. Jadi di hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini ngakunya Rasul. Padahal kenabian saja sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad, apalagi kerasulan. Perhatikan Al-Ahzab ayat 40. Wa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan ayah salah seorang di antara kalian. Kala itu beliau mengangkat Zaid sebagai anak, tapi Nabi Muhammad sematkan nama beliau di belakang nama Zaid. Allah tegur, enggak boleh. Haram hukumnya menisbatkan diri kepada bukan ayahnya yang asli.
berkaitan dengan misalnya untuk menutupi satu aib, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ketika perempuan anak hasil zina dan ketika akad nikah disebutkan saya nikahkan kamu oleh KUA misalnya Fulanah binti Abdullah binti hamba Allah. Karena kalau disebutkan ayah biologisnya haram, nggak boleh menisbatkan diri kepada bukan ayah yang halal. Tapi ini demi menutupi aib. Sebagian para ulama memperbolehkannya. Tapi ulun ikut pendapat yang pertama. Tetap disebutkan dia binti ibunya. Tetap aib ibunya ditutupi, tapi diakali di acaranya. Karena ibunya insya Allah sudah bertobat. Di acaranya itulah kemudian yang nggak bisa rame-rame. Cuman penghulu dari KUA, kemudian kedua mempelai, dua saksi. Karena ayah biologis tidak bisa jadi wali. Dan orang KUA harus menyebutkan Fulana binti Fulana. Saya pernah menghadiri pernikahan seperti ini. Nggak bisa ngundang orang banyak. Menyedihkan tentunya untuk si perempuan. Hebat untuk laki-lakinya. Saya pernah menghadiri seperti ini. Jadi perempuannya itu membayangkan indahnya sebuah akad nikah dan pernikahan. Last minute ibunya bercerita bahwasanya dia anak hasil zina dengan bapaknya yang sekarang tentunya. Tapi kala itu zina. Tapi laki-laki yang menzinailah yang menikahi ibunya. Hancur jemaah. Kapan hancurnya? 20 tahun kemudian Anda hancurkan indahnya sebuah akad nikah dan juga resepsi untuk seorang wanita. Anda pasti membayarnya. Dan dia mau tidak mau akan sampaikan ke ikhwannya. Kenapa saya tahu? Ikhwannya datang ke saya. Ustaz gimana? Antum gimana? Kan yang dosa orang tuanya. Akhwatnya kan udah ngaji, insya Allah lurus. Tapi Ustaz ini kan keturunan. Itu memang perkataan Umar bin Khattab. Bahwasanya darah keturunan itu ada imbas buruk dari keyakinan. Tapi orang bisa memilih kehidupannya sendiri-sendiri. Betul perkataan Umar bin Khattab ketika menasihati anaknya. Fa innal irqa dassas. Yang namanya garis keturunan itu ada erat hubungannya. Ayah, kakek buyut pelaku maksiat biasanya turun. Tapi apakah mutlak? Enggak. Nabi Muhammad kedua orang tuanya kafir. Jadi makhluk paling mulia sedunia. Gimana? Ada nabi anaknya nggak beriman, Nabi Nuh. Bukti tidak mutlaknya itu. Orang tua baik, anaknya pasti baik, enggak ada yang bejat. Orang tua nggak benar, anaknya pasti nggak benar, enggak ada yang soleh. Gimana? Saya lanjut. Kenapa lanjut? Bunga mana biniannya? Lanjut. Tapi ya itu tadi. Tapi ini laki-laki hebat saya katakan. Terlepas dari mungkin akhwatnya cantik sekali. Orang bisa mundur kalau tanpa ilmu, tanpa konsultasi. Bisa langsung mundur dapat berita. Ulun sebenarnya anak zina. Bisa mundur tuh laki-laki. Ulun tetap maju Ustaz. Sip. Antum mau jadi saksi? Siap, anak akan jadi saksi. Tapi ya kecil sekali acara keluarga kecil. Kenapa? Betul-betul kawannya menyebutkan karena nikahnya nikah resmi. Saya nikahkan kamu Fulanah binti Fulanah dengan, nah itu cuman orang-orang yang amanah insyaallah yang bisa jadi saksi. Saya menceritakan tentang tanpa nama. Ini ibrah untuk semua kita. Dia yang menceritakan bagaimana hancurnya perempuan itu. Lama dia mempersiapkan untuk bicara itu. Dan dia sudah mempertimbangkan nih laki-laki nggak jadi menikahi saya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kejadian yang sama untuk hal yang seperti ini. Tapi yang kedua itu saya tidak hadiri. Tapi kasusnya persis ada juga. Dan ikhwannya itu juga yang saya acungi jempol. Kenapa? Ya karena akhwatnya nggak punya salah. Emang itu dosa orang tuanya kok. Gimana? Saya lanjut Ustaz.
Lanjut. Makanya untuk kasus yang seperti ini, seorang wanita ya mau tidak mau harus cerita. Lawang walinya adalah KUA, ayah biologis nggak bisa jadi wali, harus cerita. Tapi kalau aib masa lalu Anda nggak boleh cerita. Laki-laki kalau pernah berzina nggak ada bekas. Perempuan kalau pernah berzina bekasnya ada, malam pertama ketahuan. Tapi tetap Anda nggak boleh ceritakan, sekalipun pakai kata kiasan. Kalau layaknya bunga, saya adalah bunga yang telah layu. Nggak usah juga, nggak usah. Artinya, saya sudah tidak perawan. Nggak usah juga. Ambil resiko itu. Di malam pertama Anda ketahuan sudah tidak perawan. Ambil resiko, Anda mungkin diceraikan. Tapi aib Anda masa lalu tetap tertutupi. Dan kemudian Anda menyandang, status jaya, janda kaya. Wallahu a'lam. Amun sogeh lah. Menjadul bang, janda apa? Oke, lanjut. Sudah berapa menit ini? Oke, 10 menit lagi. Pertanyaan juga saya pending saja nih, masih banyak di pertemuan bahas saja. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang lain, di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung adalah banyak banget sebenarnya, ini saya pilih yang mudah dan memang sudah terjadi. Ini menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Itu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza dhuyi'atil amanah fantadiris sa'ah." Jika amanah telah diabaikan maka tunggulah kiamat. Dia tanda-tanda. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah." Jika suatu urusan diberikan bukan pada ahlinya maka tunggulah kiamat. Ini tanda-tanda. Dan ini banyak terjadi. Seseorang dalam pekerjaan biasanya juga diberikan kepadanya tugas yang dia tidak memiliki kemampuan dengannya. Makanya jemaah, kita harus mempertahankan, kalau Anda cari karyawan atau Anda ingin jadi karyawan, miliki dua sifat ini. Al-Qawi, Al-Amin. Ingat perkataannya istri Nabi Musa alaihissalam sebelum menjadi istri tentunya. Dia katakan ke bapaknya, "Wahai ayahku, sewalah orang ini, pekerjakanlah dia. Fa inna khaira man ista'jarhul qawiyul amin." Wahai ayah, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil jasanya untuk jadi karyawan adalah orang yang kuat dan yang al-amin. Al-qawi al-amin, ini sifat. Anda jadi pemimpin, cari karyawan, dua sifat ini ada padanya. Kalau Anda yang ingin jadi karyawan, miliki dua sifat ini. Al-qawi al-amin. Al-qawi, kapabilitas. Anda memang mampu dengan tugas itu. Anda memang memiliki kemampuan untuk bidang itu. Al-amin, kredibilitas. Jujur. Salah satu di antara dua ini tidak ada, perusahaan Anda pasti hancur. Salah satu di antara dua ini tidak ada pada Anda tidak akan jadi karyawan yang baik. Kenapa? Karena disandarkan pada Anda sesuatu bukan bidangnya. Tunggu saja kiamatnya. Kiamat besarnya atau kiamat perusahaannya hancur perusahaan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung adalah rusaknya kaum muslimin. Yang kita sayangkan, kita sedang menghadapi ini. Tentunya kaum muslimin yang jauh akan agama, tapi mau bagaimanapun mereka muslim kan, tapi mereka jauh dari agamanya. Itulah kenapa semua kita harus belajar agama. Khususnya
tips mendidik anak itu adalah sejak pertama kali Anda memilih istri. Ya. Karena satu negeri itu, kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau yang lain, Al-Thaqafah Al-Islamiyah, bisa dilihat dari perempuannya. Karena mereka madrasah pertama anak-anak. Kenapa para imam madhab itu menjadi orang yang dahsyat? Tidak banyak diketahui orang. Emaknya dahsyat 4 orang imam ini, yang jarang dibahas orang. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini terdiri dari madrasah yang luar biasa. Ibunya juga di saat yang sama, bagaimana kesalehan orang tuanya yang berimbas baik padanya. Rata-rata orang saleh, anak-anaknya saleh, tapi yang bejat ada. Rata-rata orang yang buruk, anaknya buruk, tapi yang saleh ada. Makanya perkara yang tidak mutlak, tapi pakai rata-rata. Pian tahu cerita laki-laki pemakan apel itu masyhur, dinisbatkan kepada orang tuanya Imam Syafi'i, salah. Itu orang tuanya Imam Abu Hanifah. Bagaimana kejujuran yang dia miliki, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali perkara yang halal. Pentingnya kita sebagai orang tua, tidak kita makan sesuatu atau kita makankan sesuatu kepada anak dan istri kita kecuali yang halal. Dia safar, kelelahan, bernaung dia di salah satu pohon. Di depannya ada sungai dan mengalir. Kemudian ada apel yang mengalir di hadapannya. Dia ambil langsung dia makan. Baru dapat 1 gigitan dia tahu ini pasti ada yang punya sebenarnya. Sejak kala itulah kemudian dikenal logo Apple. Lama banget ya. Bisa jadi Steve Jobs tuh tahu cerita ini ya. Wallah bisa. Udah serius. Antum juga tahu ya kejadian Abroha. Dia kan menunggang gajah yang pimpinan, gajah yang lain kan ikut sama itu. Tapi begitu mau turun ke lembah Mekah, dia nggak mau turun karena akan menghancurkan. Duduk dia. Tapi begitu dipalingkan kepalanya untuk balik ke Yaman, mau dia. Untuk turun ke Mekah nggak mau, duduk dia. Sejak itulah dikenal gajah duduk. Bisa serius lagi ya. Itu jokes kedua, cukup ya. Supaya pengen nggak ngantuk aja. Akhirnya dia telusuri sungai tersebut, dia dapatkan kebunnya dan ada yang menjaga. Dia tanya, kamukah yang punya wahai bapak? Bukan, ada punya yang punya di dalam, silahkan. Ketika ketemu, kemudian dia sampaikan, tadi saya kelelahan, saya kelaparan, ada apel saya langsung makan, tapi saya tahu ini ada yang punya. Dan ini punya Anda. Saya minta halal untuk yang sudah saya makan. Belum baru 1 gigitan. 1 gigitan apel masuk ke perut. Bukan kemudian korupsi triliunan, bukan. 1 gigitan apel aja. Dia pengen cari halal. Kata bapak ini, mungkin waktu itu kalau bisa ya, ada istilah voice over, ada voice overnya tuh. Antum tahu biasanya sinetron, kok diem itu tapi ada suaranya. Ini laki-laki luar biasa. Tapi ya suaranya enggak keluar, tapi suaranya. 1 gigitan apel saja dia izin. Ini cocok jadi menantu saya. Tapi itu voice over aja. Dianya diam, bapaknya diam, tapi kita dramatisir. Boleh, saya akan halalkan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus nikahi anak saya. Mantap, sudah dihalalkan ini nikah pula. Sepak. Tar dulu. Anak saya cacat, anak saya buta, anak saya tuli, anak saya bisu, anak saya cacat kaki tangannya. Gimana? Mampus loh. Waduh, perempuan mau diapain kalau begitu? Buta, tuli, bisu, cacat. Diapain? Dilaminating, jadikan gantungan kunci. Mau jadi apa perempuan begitu? Tapi demi kehalalan yang dia makan, siap. Masya Allah, siap. Demi kehalalan yang dia makan. Itulah syaratnya. Dan dinikahkan. Silakan, jumpai istrimu. Ya. Ketika dia masuk dan kemudian dia masuk ke kamarnya, dia sebutkan assalamualaikum. Ada yang nyaut, waalaikumsalam. Bingung dia. Berarti kan orang ini 2 sudah hilang darinya sifat buruknya. Berarti bisa dengar, bisa ngomong. Karena menyaut salam. Disebutkan di kasur ya, dengan zaman dulu lah ya, kelambu ya.
Semakin dia dekati dan dia buka kelambunya, dan dia melihat perempuan yang paling cantik yang pernah dia lihat. Dan dia istifsar, dia tanya, kenapa bapakmu menyebutkan hal-hal ini kepada aku? Oh, mungkin karena berkaitan dengan buta, katanya, saya tidak gunakan mata ini untuk melihat yang haram. Saya tidak gunakan telinga ini untuk mendengarkan yang haram. Saya tidak menggunakan lisan ini untuk perkataan yang buruk. Dan tangan dan kaki saya, tangan tidak menyentuh yang haram, kaki tidak pernah melangkah kepada tempat yang haram. Mungkin itu maksud bapak saya. Dan dari mereka lahir Imam Abu Hanifah. Lihat bagaimana kesalahan orang tua berimbas baik pada anak. Rata-rata. Yang buruk pun ada. Kenapa? Pilihan. Orang itu memilih. Ketika sudah sampai kepada kita dalil, yang mau beriman silahkan, yang mau kufur ya pilihan situ. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Rusaknya kaum muslimin. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yaitu berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Apakah kemudian kita menjadi orang yang zalim yang bodoh? Tidak. Ini di antara ciri. Kalau sudah seorang kemudian tidak menunaikan amanahnya yang diberikan kepadanya, maka itu sudah ciri-ciri rusaknya kaum muslimin. Satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, ini panutan kita. Diamanahkan kepada beliau harta yang paling berharga dan beliau menjaganya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat khianat. Karena kalau tidak, kita bagian dari tanda-tanda hari kiamat itu yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Rusaknya kaum muslimin, di antaranya hilang dari mereka sifat yang mereka harusnya jadikan Nabi Muhammad tauladan, amanah. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi juga sebenarnya sifat yang lain. Ketika dajjalun, kadzabun, para pendusta, sifat Nabi Muhammad orang yang jujur, tidak pernah kemudian berdusta. Maka janganlah kita menjadi bagian dari tanda-tanda itu. Kita pembenar sabda Nabi Muhammad tapi yang buruk. Kenapa? Suka berdusta. Dan kemudian tidak amanah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang beliau sampaikan, ulun skip semuanya ini. Dan kita masuk kepada yang terakhir ya. Karena sudah 1 jam. Atau 2 poin terakhir. Mengucapkan salam secara khusus hanya kepada orang yang dikenal. Ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Karena menyelisih sabda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Oke, untuk konteks Mekah Madinah enak. Nggak ada orang kafir di Mekah Madinah. Anda salam sama siapa aja mesti muslim isinya. Negara lain susah. Enggak kok. Di kita bisa tahu kok secara zahir orang ini muslim atau tidak. Sekalipun kita tidak kenal. Sebodoh-bodohnya orang kafir nggak akan dia pakai peci haji, pakai baju koko, pakai sarung, enggak. Itu pakaian kaum muslimin. Berpapasan Anda, walaupun Anda tidak kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan salam ini jamaah jika disebarkan menumbuhkan kecintaan
Kata Nabi Muhammad, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amal, jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Mau ya Rasul? Sebarkan salam. Ini yang sudah mulai hilang. Sudah sejak lama sih. Bertemu tidak saling salam. Dan sekalinya menyampaikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Maraknya perniagaan sekarang luar biasa marak. Sampai yang namanya berniaga bisa di rumah. Ya. Keluar rumah sebentar aja, tokonya tuh dekat. Enggak, kita pesan online. Kenapa saya tahu? Saya mempraktekkannya. Mun keluar terus tuh mau jalim ya. Ulun misalnya katakanlah dengan teman-teman di Pal 7. Tokonya itu atau warungnya itu atau bakerynya itu di Pal 5. Ya cuma 2 kilo. Tapi dia punya IG. Ya Allah, saking pengolernya tenang. Tapi perniagaan marak luar biasa. Orang sekarang berjualan nggak harus punya toko kan, di rumah. Ambil barang di supplier, jual online. Orang posting apapun, postingan olahraga, postingan politik, postingan agama, nyelip aja. Sis, yuk cek barang kami dong. Jualan terus. Di status ulun kan ada kayak itu. Kita kan bahas agama, ada aja komennya. Cek toko kita sis. Pening di badan. Pelangsing. Penyamun. Wallah lanjut. Dan pemutusan hubungan silaturahim. Dan ini sudah juga marak terjadi. Wallah alam bisa. Jangan sekalian ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, inna baina yaday sa'ah taslim al-khasah wa fushu wa tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat al-arham wa syahadat az-zur wa kitman syahadat al-haq wa zuhur al-qalam. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh menjelang kiamat nanti, di antara tanda-tandanya, salam diucapkan kepada seorang yang khusus, yang dia kenal saja. Marak terjadi perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya berdagang. Karena itu kerjaan laki-laki sebenarnya, perempuan di rumah. Tapi zaman ini, perempuan pun ke pasar. Perempuan pun berdagang. Terlarang? Enggak sebenarnya. Di rumah kan bisa. Enggak sebenarnya, tapi itulah tanda-tanda hari kiamat. Ulun pernah awal-awal lulus Madinah itu, ulun ikut ke pasar, bantuin mertua dagang. Waduh, enggak kuat saya. Ya, enggak kuat saya. Perempuan yang warawiri, perempuan yang datang beli. Wah, sebulan doang saya. Bah, ampe bah, enggak tahan saya. Saya pengen punya toko sendiri aja lah. Tapi bukan di pasar ngumpul sama orang banyak kayak gini. Spesifik lah istilahnya. Kalau misalnya toko pakaian ya butik lah istilahnya. Allah bisa. Ngeri. Makanya kan Nabi Muhammad sampai ajarkan kepada kita doa sebelum masuk pasar. Dia tempat paling disukai syaitan. Tersebarnya fitnah luar biasa di pasar itu. Kita nggak bisa atur orang. Dandanannya, pakaiannya. Mau tunduk terus ngalih tuh Pak nukarano yang mana? Yang di belakang pian tuh nikah. Kan lu repot. Atau mungkin kalau di belakang bisa ambil aja. Ini. Pak, lihat di balon. Astagfirullahaladzim. Kosong. Allah yang bisa. Susah ya. Makanya teman-teman yang memang jualan di pasar, tuh cobaannya luar biasa berat. Maka ini bikin waktu kosong Anda di sela-sela tidak adanya pelanggan dengan zikir. Ya, baca hal-hal yang bermanfaat. Salat datang langsung segera datang. Harus jaga iman Anda. Kenapa? Itu tempat syaitan paling suka. Paling gampang dia menyebarkan syubhat di situ. Tapi Anda memang harus mencari maisha, maka Anda harus jaga diri. Sebelum masuk pasarnya ada doanya. Ketika di pasarnya ada senggang waktu, kemudian
yakni Anda basahi lisan Anda dengan zikir. Ya jemaah, harus menjaga diri. Sebisa mungkin kemudian ghaddul basar, menundukkan pandangan semaksimal mungkin. Karena tidak sedikit kemudian pelanggan wanita Anda pasti lebih cantik dibandingkan istri Anda. Enggak bisa enggak. Berat. Ketika di pesantren, waktu itu pelajaran tauhid kalau nggak salah. Lupa saya, salah satu pelajaran, dan yang memangkunya adalah direktur kami. Beliau yang ngasih nasihat. Oh enggak, waktu itu pelajaran fikih dakwah. Fikih dakwah. Beliau memberikan nasihat, kalian suatu saat nanti jika jadi dai, cari istri harus cantik. Kenapa Ustaz? Kalau cantik nanti kalian paham. Kami nggak diberikan jawaban. Dan sekarang saya paham. Dari kemarin saya paham. Kenapa istri dai itu harus cantik? Kenapa? Karena para akhwatnya banyak yang cantik-cantik. Kalau istri Anda kalah dengan akhwat ini, madu ya. Tapi kalau istri Anda lebih cantik, bunga spinunda lagi. Kan gitu ya. Tapi begitu datang nang, astagfirullahaladzim. Saya pahamnya ketika sudah dakwah. Kan ada beberapa kali gitu kan, dan ini boleh tentunya. Sampai parkiran ada akhwat yang menyambangi, bertanya sesuatu lebih privat, tadi nggak enak pakai tulisan. Boleh face to face. Nabi Muhammad pun melakukan dengan khawlah, tapi tentunya di khalayak ramai. Tapi tentunya ada jeda gitu ya. Ya Mbak, ada apa Mbak? Terangkan. Boleh. Wallah misalkan ketika dia ada yang belum pakai cadar kan, menghampiri, Allahu Akbar. Kita berzikir ya, ma khalaqta hadza batila ya. Wallah misal. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda kecil hari kiamat yang belum terjadi. Ulun mungkin fokus dengan satu bahasan saja, yaitu adalah keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil belum terjadi, dan ia adalah awal dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Keluarnya Imam Mahdi. Beberapa hadis tentang Al-Mahdi di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, "La tadhhabu dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Dunia tidak akan lenyap sebelum seorang dari ahlul baitku menjadi pemimpin bangsa Arab, namanya sama dengan namaku, Muhammad sama. Bahkan kemudian nama bapaknya pun sama dengan nama bapakku di hadis yang lain. Yani yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Dia betul-betul Muhammad bin Abdullah. Nanti belum ya. Tidak seperti keyakinan orang-orang Syiah. Sudah ada sebenarnya tapi sedang sembunyi. Ngapain sembunyi? Belum, dia belum. Kemudian riwayat yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, yaitu dari keturunan Fatimah, lebih tepatnya. Karena yang namanya nasab harusnya kan dari laki-laki. Yang namanya nasab itu adalah dari laki-laki. Kalau dari laki-laki ya terputus untuk Nabi kita Muhammad, karena anak laki-lakinya meninggal semua sejak kecil-kecil. Tapi yang sedang kita bahas adalah ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad. Maka Ali bin Abi Thalib ahlul bait, istrinya Fatimah anak Nabi Muhammad ahlul bait. Maka keturunannya adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi Muhammad yang ini, Al-Mahdiyyu minna ahlul bait yuslihu Allah fi lailah. Kata Nabi Muhammad, Al-Mahdi itu dari kalangan kami ahlul bait. Allah akan menjadikannya baik hanya dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan Al-Mahdi, dan dia di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan belum terjadi, dan dia di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Jadi dia berakhir, maka yang besar akan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sementara ini bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan yakni kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika pian ingin memiliki apa yang ulun bahas selama ini,
Di beberapa hari ini bukunya ada terjemahannya. Bukan 1 jilid, ada 7 jilid. Karena ini serial rukun iman, ada 7 jilid. Dari pustaka Imam Syafi'i. Ini salah satu bagiannya saja, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Jadi dia ada 7. Anda memiliki ini di perpustakaan kecil rumah Anda untuk rukun iman belum rasa cukup, karena cukup detail. Per rukun iman 1 kitab setebal ini. Kenapa ada 7 jilid? Karena ada tambahan terpisah berkaitan dengan jin dan syaitan. Jadi bahasan malaikat itu pendek. Nah, ada bahasan yang luas untuk jin dan syaitan. Makanya ada 7 jilid. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Pertanyaan yang tadi malam tersisa, insya Allah kita akan sebutkan nanti di pengajian terakhir di waktu duha nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.